Halo, sahabat tani, kita mau beli cap tangki semprot. Jadi musim hujan begini, mesti bentar-bentar kita semprot tanaman kita. Oke, let's go, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita berangkat. Jauhnya tempat yang akan kita tuju dari rumah saya ini sekitar 6 kilo teman-teman. Itu di tempat toko pertanian ya, tokonya pertanian. Itu jarak tempuh jauhnya itu dari rumah sampai ke tempatnya itu sekitar 5-6 kilo. Namun nanti kita langsung bablas juga beli pakan ternak itu yang jauhnya kurang lebih sekitar 8 kilo dari rumah saya. Oh ya teman-teman, jadi di musim hujan seperti ini kita untuk merawat tanaman itu harus sedikit ekstra. Kalau di musim kemarau itu saya nyemprot daun itu bisa sebulan 2 kali atau bahkan cuman sekali. Namun kalau di musim hujan seperti ini saya bisa seminggu sekali, artinya sebulan bisa 4 kali teman-teman. Karena kalau musim hujan begini tanaman durian dan alpukat itu sangat riskan sekali diserang hama wereng. Jadi ya ada belalang atau ya pokoknya banyaklah kayak jamur-jamur seperti itu. Jadi banyak sekali yang nyerang daun itu teman-teman. Jadi saya melihat YouTube tentang tutorial merawat tanaman itu kalau di musim hujan begini mesti ekstra perawatannya. Dan setelah saya praktek ternyata memang benar teman-teman. Kalau musim hujan begini daunnya pada krepes-krepes itu. Ada tanaman alpukat saya, ada 2 batang pohon itu yang daunnya benar-benar habis karena digrepesin ulat itu teman-teman. Begitu juga daun duriannya itu juga iya, jadi daunnya itu krepes-krepes. Apalagi pohon pete itu daunnya riskan sekali kalau di musim hujan begini teman-teman. Jadi ini rencana nanti kita mau mengambil dan juga beli tangki semprot, jadi tangki yang buat nyemprot itu, dan beli obatnya sekalian, mudah-mudahan nanti duitnya cukup. Hehehe, gitu teman-teman. Karena nanti juga sekalian mau beli pakan, yaitu pakan burung juga pakan entok gitu. Karena saya itu hobi ternak teman-teman. Saya ada ternak ayam, entok, burung, sapi juga iya gitu. Jadi ternyata sekarang setelah saya nikmatin itu hidup bertani dan berternak itu kalau kita bisa menikmatinya atau bisa mensyukurinya itu benar-benar nikmat teman-teman. Kita nggak ada tekanan dari manapun, juga nggak disuruh-suruh sama siapapun. Jadi kalau mau ya kita tumandang gawe, kalau nggak mau misalnya capek ya istirahat itu. Jadi kita hidup gak tertekan gitu loh teman-teman. Tapi ya intinya pada dasarnya satu, kita harus bersyukur menerima rezeki yang kita dapat dari Yang Maha Kuasa gitu. Intinya kita sudah bekerja dan berusaha. Toh buktinya saya juga bisa bertahan hidup sekeluarga sampai sekarang. Dan rasa ketentraman itu ada teman-teman.
Nah, inilah daerah saya atau kampung saya ini teman-teman. Tapi kalau ini sudah tetangga desa. Jadi batas desa saya sama desa ini yang tadi kita lewatin ada gapuro itu teman-teman. Itu batas desa yang saya tinggalin sama ini desa tetangga, dan kecamatannya pun ini sudah berbeda tuh. Jadi kalau yang saya tempat tinggal itu Kecamatan Kemalang, kalau ini Manis Renggo. Tapi kalau kabupatennya masih atau kotanya masih sama, yaitu Klaten, masih sama. Dan ini jalannya agak rusak teman-teman. Jadi saya itu tinggalnya di masih bisa dibilang lereng Merapi teman-teman. Jadi dari puncak Merapi itu di tempat saya sekitar kurang lebih 10 kilometer, 10 kilo. Maka dari itu saya mau coba apakah di tempat saya ini tanahnya cocok untuk ditanamin pohon durian gitu. Memang sih ada tanaman pohon durian, cuma nggak dirawat, dan pohonnya itu ya ibaratnya ditanam ditepukin tangan, jadi hidup syukur mati ya sudah gitu. Jadi istilahnya nggak dirawat gitu loh teman-teman. Jadi jual harga buahnya, buah duriannya itu juga selakunya gitu loh. Jadi nggak bisa pasang harga karena rasa kemungkinan juga biasa-biasa saja, toh memang nggak dirawat gitu loh teman-teman. Untuk itu kita atau saya ini mencoba pohon durian hitam, musangking dan bawor. Apakah cocok di tanah tempat tinggal saya di dataran tinggi, yaitu di lereng Merapi. Tuh, syukur-syukur kalau cocok, mudah-mudahan bisa menjadi contoh sama lingkungan atau daerah sini gitu. Nah, ini kita melewatin persawahan teman-teman. Kita melewatin jalan alternatif atau bukan jalan tikus ya, jalan alternatif lah gitu. So, kalau poros asnya itu bukan yang di sini, jalannya lebih lebar lagi. Namun saya lewat sini aja lah, yang agak nyidat atau agak dekat gitu, terabas bahasa Jawanya teman-teman. Tuh lihat kanan kiri tanaman ini padi, rata-rata padi ini. Kalau pas di desa saya kan belum persawahan teman-teman, kalau ini sudah persawahan. Jadi kalau tempat saya itu masih tegalan. Jadi kalau nggak bisa, kita nggak ada apa ya, ide untuk nanam apa ya, itu adanya cuman pepohonan sama rumput. Itu pun kalau eyom rumput juga sudah nggak hidup teman-teman. Kalau hidup sekali red ya habis, mesti memperbaruin lagi gitu. Beda kalau yang di sawan begini, jadi masih tenggar, nggak eom, tanamin apa juga pasti hidup gitu rata-rata gitu. Kalau tempat saya lumayan agak sulit, makanya saya ini benar-benar mendahului. Belum ada kayaknya yang seperti saya coba tanam buah durian dan alpukat yang bener-bener kita fokusin, kita rawat bener gitu loh teman-teman. Karena memang menghabiskan modal banyak. Jadi waktu awal kita beli bibit aja sudah berapa duit. Ya memang yang saya tanam sih nggak banyak, bibit durian dan alpukat itu kurang lebih 50 bibit teman-teman, 50 batang yang saya tanam. Tapi ya itu sudah mengkis waktu saya beli itu. Belum lagi kita pasang jaringan pengaliran itu, jadi pasang meteran, berikut peralon, pipa peralon, itu habis banyak sekali. Habis itu kita juga belum berhenti mengeluarkan modal teman-teman
walaupun kita tenagain sendiri, tapi seperti obat-obatan atau pupuknya kita tetap keluar duit. Dan kalau menggunakan tenaga sendiri nggak mampu, kita mesti minta tolong sama orang. Contohnya kayak video yang kemarin itu, kalau bersih-bersih atau menggemburkan tanah, bikin kalen, itu pasti saya minta tolong teman. Ya, artinya itu kita juga keluar biaya lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya perjuangan itu kan, proses itu butuh perjuangan. Mudah-mudahan nanti berhasil. Siapa tahu tetangga, lingkungan, teman, saudara, kerabat yang khususnya tinggal di wilayah saya itu bisa ikut-ikutan atau bisa mencontoh saya gitu, karena saya ini bisa dibilang eksperimen Tegalan karena teman-teman. Oke, ini kita sudah nyampe teman. Ya, kita parkir di sebelah kiri sini ya. Oke, sip, kita turun dulu. Udah dos lagi lagi. Kale jeng tuh bahas napa niki Pak? Kepalane niki sing nggih nika sing saged nggih. Nggih. Ngaten iki berarti nek niki mengke ra saged namung lurus ngoten nggih. Ah nggih. Saya sing besi napa sing plastik Pak? Oke, sing mekrok, sing saged mekrok mawon. Sing saged ambyar. Kalih casan. Keluar rekam nggih, Pak ya? Nggih, nggih. Oh niki anu sing kados cara ngoten wonten apa? Tapi mungkin niku ambare sami nggih. Sami. Ambare kan ini kan 5 sampai 8. Oh, lubang nek niku lubang 4. Tapi sami nggih. Oh nggih. Nek sik rada hemat mawon. Nggih, nggih, nggih. Siap. Nanti kalau enggak tahu oke, cabut balik. Kep lawas nih nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, suwun nggih. Nggih, suwun. Oke, siap, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung bablas cari atau membeli pakan ternak, khususnya pakan burung. Dan alhamdulillah ini capnya sudah jadi, dan apa yang kita mau beli juga ada, teman-teman. Jadi untuk satu tujuan yang barusan sudah berhasil. Artinya karena dari tempat saya jauh, teman-teman. Kalau misalnya belum jadi atau yang kita cari belum ada, itu kan repot, besok mesti balik lagi, jauh lagi gitu. Namun ini alhamdulillah ada semua, dan kita sekarang menuju warung pakan ternak. Khususnya kalau yang saya tuju ini pakan ternak burung yang paling banyak, teman-teman. Jadi saya sering beli di tempat itu. Ya walaupun sering saya pindah-pindah, tapi saya sering di tempat yang akan saya tuju ini, teman-teman. Nah, ini jalan poros ini, teman-teman. Jadi ini jalan porosnya menuju Manis Renggo. Jadi sebenarnya kalau lurus yang ke atas atau yang ke utara tadi ini juga sama aja, nyampe
desa saya, teman-teman. Jadi kalau jalan asnya yang sebenarnya yang sini, yang tadi itu jalan alternatif ya, itu jadi jalan tengah sawah tuh. Oh iya teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman pengen melihat ternakan-ternakan saya, khususnya ternakan yang burung yang sering saya publikasikan, itu teman-teman bisa mengunjungi channel ini, Sukamdi Channel. Jadi tentang ternak burung, khususnya ternak burung jalak suren. Jadi di sana saya juga berbagi, beredukasi, sharing, intinya sharing teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang hobi burung, bisa mengunjungi channel Sukamdi gitu, Sukamdi Channel gitu. Malah Sukamdi Channel itu saya lebih awal membuatnya teman-teman. Jadi sudah lama sekali itu saya punya channel itu, tapi khususnya untuk ternak ya teman-teman, ternak jalak suren khususnya. Tapi dengan perjalannya waktu itu saya juga banyak melihara burung lain, burung apa aja hampir saya punya gitu. Tapi ya burung yang harga menengah ke bawah ya teman-teman, karena ya semampunya duit kita gitu. Dari dulu sampai sekarang saya pengen membeli atau memelihara cucak rawa belum kesampaian ya, karena duitnya teman-teman dan hatinya juga belum ini, tekadnya belum ada, masih ada rasa khawatir dan takut karena burung cucak rawa itu mahal sekali menurut saya. Kalau nanti ada apa-apa malah hangus semuanya nanti itu. Jadi kita awalin aja dari jalak suren, terus murai batu juga ada, dan masih banyak burung lain teman-teman. Silahkan kunjungi channel Sukamdi untuk berbagi, bisa sharing di sana. Oke, nah ini kita sudah nyampe Jalan Manis Renggo ini teman-teman. Ini Manis Renggo, dan sebentar lagi kita nyampe pasarnya, Pasar Klewer namanya, Manis Renggo. Nah ini sudah di sini teman-teman. Nah itu di depan itu ada pertigaan, kalau nanti kita belok kanan lurus itu sampai Prambanan, di lampu merah Prambanan sebelah timur candi itu, kalau lurus saja itu. Nah kita juga belok, cuman beloknya nanti kesananya kita nggak jauh-jauh karena hampir sampai ini teman-teman. Nah kita belok, hati-hati. Oke wong desa ini, wong desa mau lewat. Nah di depan kita parkir di sebelah kiri lagi. Iya. Nah di sini teman-teman. Sip, kita turun dulu. Ya teman-teman, ini sudah dapat semua. Jadi yang kita tuju dari rumah sudah dapat semua. Sekarang kita OTW pulang. Nah kita OTW pulang, kita lewat depan. Di depan sana nanti ada belokan kiri, kita belok kiri. Daripada kita putar balik di sini mengganggu perjalanan lain gitu, mending kita lewat sini, toh nggak jauh ini. Nah ini belok kiri kita. Yep. Nah, baru nanti di depan sana ada perempatan, kita belok kiri lagi, lurus terus. Nanti sudah ketemu jalan yang kita lewatin teman-teman. Tuh. Ini kalau ini wilayah Tanjung Sari apa ya ini teman-teman, Tanjung Sari guys. Jadi saya itu jarang sekali keluar rumah teman-teman, di rumah saja. Jadi kalau keluar begini kikuk canggung, terasa asing gitu. Bener-bener terlihat kayak wong desa gitu.
Nah ini teman-teman, kita lurus saja ini, nanti ketemu jalan yang kita lewatin tadi gitu. Ini Manis Renggo. Ya, ya, lewat. Bismillah, bismillah, bismillah. Hehehe. Pelan-pelan saja, yang penting sampai rumah dengan selamat. Amin. Oh ya teman-teman, sebenarnya MKK channel ini awalnya saya buat konten tentang perkembangan entok atau ayam, proses berkembangnya entok dan ayam. Jadi untuk bagaimana menjaga stamina ayam dan entok agar staminanya tetap terjaga gitu. Namun banyak video yang kena pelanggaran komunitas. Untuk itu sekarang mau saya fokusin tentang pertanian sajalah. Kalau tadinya awalnya juga tentang peternakan entok dan ayam saya, namun yang akan saya sampaikan apa kalau enggak, kira-kira yang enggak ada gunanya gitu loh. Jadi kalau cuman memeliharakan cara memberi makan, dan makanya juga saya memberi makan ayam dan entok enggak yang wah-wah itu kok teman-teman, cuman sisa-sisa pakan dari dari waktu saya nyombor sapi itu. Jadi ada sisa dikit, kita buat kasih pakan ayam dan entok gitu. Maksud saya awalnya itu jadi biar teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tinggal di perdesaan itu nggak bingung untuk mencari kerja. Jadi manfaatkan situasi, kondisi, dan keadaan. Kalau kita tinggal di perkampungan, apa aja bisa kita jadikan sebuah kerjaan. Di sisi lain kita juga itu teman-teman, hobi kita bisa tersalurkan gitu loh teman-teman. Misalnya kita hobi burung, kita bisa ternak burung karena kita punya tempat. Misalnya kita hobi entok atau ayam, itu kita juga bisa ternak gitu. Walaupun nggak harus yang memakan biaya banyak. Contohnya kayak saudara-saudara kita yang senior yang memang fokus gitu loh. Kalau saya kenapa nggak harus seperti itu, karena kita nggak punya ilmu apa-apa teman-teman. Jadi kalau mau modal-modal yang sangat banyak itu agak-agak takut, dan memang karena nggak punya gitu loh teman-teman. Makanya ya kita manfaatin keadaan gitu teman-teman. Namun ya dilalah, konten saya banyak yang melanggar komunitas, makanya pelan-pelan saya rubah ini. Tapi alhamdulillah bulan-bulan kemarin sudah dimonet. Untuk itu saya bersemangat untuk bikin konten lagi, dan mudah-mudahan konten-konten saya yang ke depan di MKK channel ini bisa berguna, bermanfaat bagi teman-teman dan dulur-dulur semua atau saudara-saudara kita gitu loh teman-teman. Walaupun kita nggak punya pendidikan apapun, atau kita tinggal di pedesaan, nggak usah bingung cari kerja gitu. Soalnya menurut saya sih yang penting itu kita siap berjuang dulu, tahan banting dalam menjalani proses. Misalnya banyak orang misalnya tinggal di desa, kita harus ternak ini, tani ini, butuh modal. Ya emang semua perjuangan itu pasti membutuhkan pengorbanan, artinya kita butuh modal teman-teman. Tapi kan modal nggak harus banyak. Kalau punya banyak ya bagus, kalau nggak punya ya kita dikit-dikit. Misalnya kita awalnya kerja apa, kita sisain dikit-dikit buat nabung. Setelah ada kita buat beli, misalnya contohnya ayam sepasang. Nah
itu kan nanti berkembang pelan-pelan. Terus kita manfaatin lahan kita tanemin apa gitu teman-teman. Bisa, yakinlah bisa gitu. Makanya untuk itu saya mencontohkan. Jadi konten saya nggak bakal saya buat-buat, jadi apa adanya, real. Jadi nanti misalnya gagal ya biar teman-teman itu bisa melihat kegagalan seorang perjuangan yang benar-benar berjuang dan nyata. Jadi nggak usah dicontoh, nggak perlu ditiru itu, tapi doanya saja. Dan saya akan tetap berjuang, mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Karena kalau perjuangan saya ini berhasil, bukan saya saja yang untung. Jadi teman-teman dan saudara-saudara semua itu bisa mencontoh apa yang saya lakukan. Itu memang kalau khususnya untuk tani itu memang saya modal teman-teman, modal bibit yang pasti. Tapi kan kalau kita punya sedikit keahlian dari bibit itu sebenarnya juga nggak perlu modal teman-teman. Contohnya kita misalnya nemu biji durian, kita buang di lahan kita, terus nanti setelah tukul atau apa itu tumbuh baru kita rawat kayak gitu juga bisa. Terus nanti kita potong sendiri, sambung pucuk sendiri, nggak hanya durian juga alpukatnya juga gitu teman-teman. Berawal dari situ, berangkat dari situ juga bisa. Semuanya itu bisa kita lakukan kalau kita mau gitu loh teman-teman. Tapi alangkah kita menuju itu, kalau kita ada modal bisa melangkahnya itu bisa agak ke depan sedikit gitu. Yang tadinya mesti nunggu cingit-cingit dari biji yang kita buang, kita langsung beli. Jadi sudah mendapat satu langkah lebih depan gitu kalau ada modal. Kalau nggak ada itu ya bukan berarti itu sebuah menjadi alasan kita nggak bisa ngejalanin. Bisa, cuman ya prosesnya lebih lama dan kudu telaten gitu. Karena seperti perawatan aja itu teman-teman. Perawatan saja kalau kitanya itu nggak konsisten, ogah-ogahan, malas-malasan, mau ngerawat kalau lagi mau, kalau lagi males ya enggak, pokoknya mau-mauan asal-asalan ya pasti banyak gagalnya teman-teman gitu loh. Jadi mesti konsisten. Jadi awal tadi saya bilang misalnya nggak ada yang nyuruh-nyuruh, kita nggak tertekan, bukan maksud saya terus kita nurutin males-malesan. Toh kita istirahat kalau memang kita benar-benar capek dan perlu istirahat. Kalau kita mampu dan sehat, nggak capek lah, ngapain daripada nganggur gitu. Ya mendingan kita tenagain sendiri, kita rawat sendiri gitu. Kalau bayar orang sudah berapa duit. Nah ini kita sudah sampai di jalan yang agak rusak tadi teman-teman. Ini di depan belok kanan dan nanti kita akan ketemu yang jalan rusak tadi. Yep. Nah sebenarnya ini yang belok kiri ini juga bisa teman-teman. Di depan tugu ini kita belok kiri ke sana itu juga bisa. Itu juga tembus di desa saya, tapi yang sebelah barat desa. Kalau ini nanti kan pas di tengah desa. Ini Tieng namanya teman-teman, desa Tieng atau Weru, daerah sini juga. Nah ini ketemu sama pemilik toko pertanian tadi teman-teman, yang bawa cherry tadi itu, yang kita papasan itu pemilik toko pertanian tadi itu, bosnya itu habis ngirim ini. Tadi waktu saya nyampe sana itu kan beliaunya lagi muat ini kotak-kotak buat ini, buat diisi tanah pembibitan itu loh teman-teman. Dan yang ngerjain itu kan mungkin diborongkan sama siapa gitu, jadi mesti diantar ke tempat yang borong isi tanah itu. Nah ini sudah sampai, sudah gandeng sama desa saya ini teman-teman. Jadi ini benar-benar gandeng. Nanti setelah desa ini habis sudah masuk ke desa saya. Walaupun beda kecamatan tapi desanya tetap bertetangga atau gandeng gitu.
Nah, tuh perhatikan teman-teman, kanan kiri ini kan sudah bukan persawahan lagi, jadi sudah kebun atau tegalan gitu. Jadi di sini sudah enggak ada persawahan, mulai desa sini sampai desa saya sampai ke atas sana yang benar-benar lereng Merapi itu sudah enggak ada persawahan, adanya tegalan atau kebun gitu. Jadi adanya pepohonan seperti itu teman-teman. Dulu di setiap lahan itu ditanemin singkong itu masih oke teman-teman, tapi kalau sekarang sudah diserang sama yang namanya uret, dan banyak petani yang bisa ini istilahnya bisa ngobatin uret, tapi nongol yang baru yaitu tikus tanah, tikus got itu teman-teman. Wih, pada ngeluh itu. Nah, ini teman-teman perbatasan antara desa saya dan desa tetangga ini. Nah, Gapura ini. Nah, ini sudah masuk ke desa saya, yaitu Desa Talun, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Dan ini persisnya Dusun Ngagrong. Ini Ngagrong Talun, teman-teman. Kalau yang rumah saya itu ya Dusun Talun, Desa Talun. Kalau ini Ngagrong. Nah, ini Desa Ngagrong sama Dusun Talun nanti Keletan ini Plungguh. Nah, Keletan Plungguh ini Plungguh desa. Nah, terus di Gapura depan itu ini masukin Dusun Setran. Di masih satu ini lagi, satu dusun lagi baru masuk di dusun saya sendiri teman-teman. Ini masih Setran, dan lahan saya, kebun saya yang saya tanamin buah itu dekat sini. Nah, di depan ini belok kanan yang ada toren itu kalau mau ke Tegal saya atau kebun saya yang saya tanamin pohon durian dan pohon alpukat itu tadi ke kanan itu teman-teman. Ini air apa sih ini teman-teman? Nggak ada hujan kok ada air berceceran begini. Ada orang muat apa, bocor apa gimana ini? Sampai mana ini coba kita lihat. Oh, itu ada truk di tengah lapangan itu. Ya, ini masuk ke Dusun Ngemplak Desa Talun. Jadi ini sudah, kalau kardusnya ini udah ini teman-teman, jadi satu kardus saya ini dusun ini. Jadi bentar lagi kita nyampe rumah. Ada berapa menit tadi ya teman-teman kita dari rumah sampai rumah lagi itu? Ada nggak itu 1 jam? Dan video ini tadi saya cepetin teman-teman karena agak lama. Ya, ini sudah nyampe desa saya sendiri teman-teman. Ini Desa Talun, Kelurahan Talun ya ini. Tuh, kita sampai rumah. Oke, alhamdulillah selamat sampai rumah, dan kita juga dapat yang kita cari, alhamdulillah. Oke, kita mundur, sip.